Beberapa waktu lalu, ada hal yang sempat bikin heboh di internet, coy. Tentang sebuah menara telekomunikasi yang berdiri di tengah pulau kecil, tanpa penghuni, tanpa aktivitas, tapi tetap menyala. Banyak yang kaget, karena nggak ada rumah, nggak ada jalan, bahkan listrik pun katanya nggak ada sumbernya. Tapi sinyalnya kuat. Dan anehnya lagi, nggak ada yang tahu siapa yang pasang menara itu. Sebelum lanjut, tekan subscribe-nya dulu ya, coy. Nah, coba pikir dulu sebentar. Kenapa ada menara telekomunikasi di tempat yang bahkan gak ditinggali siapapun? Biasanya kan menara dibangun di area yang padat penduduk atau di jalur komunikasi penting. Tapi kalau di pulau kosong, buat siapa sinyalnya, coy? Beberapa orang bilang, mungkin itu bagian dari jaringan satelit laut. Katanya, menara-menara seperti itu bisa jadi penghubung sinyal dari darat ke area laut terbuka. Tapi kalau begitu, kenapa nggak ditempatkan di kapal atau di daratan yang mudah dijangkau? Kenapa harus di pulau terpencil, yang bahkan peta pun jarang mencatatnya? Dan yang bikin tambah aneh, menara seperti itu nggak cuma ada satu, coy. Beberapa laporan warga pesisir di berbagai negara juga sempat bilang hal yang sama. Mereka melihat menara tinggi dengan lampu indikator berkedip di malam hari, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Nggak ada penjaga, nggak ada perawatan, tapi tetap aktif. Kalau lo lihat dari sisi teknis, sebuah menara telekomunikasi nggak mungkin bisa beroperasi tanpa pasokan energi. Minimal harus ada panel surya atau kabel dari sumber daya utama. Tapi kalau sumbernya aja nggak kelihatan, gimana dia bisa nyala terus? Apalagi kalau menaranya bertahan bertahun-tahun tanpa rusak. Ada juga yang bilang, mungkin itu sisa proyek lama. Bisa jadi dulu pulau itu sempat dipakai buat penelitian atau jalur kabel laut. Lalu ditinggalkan, tapi sistem otomatisnya masih aktif sampai sekarang. Masuk akal sih, tapi kalau begitu, kenapa nggak ada catatan resmi tentangnya? Bahkan di data publik operator telekomunikasi pun, nggak semua menara tercatat. Ada beberapa titik sinyal yang muncul di radar, tapi nggak punya identitas. Dan lo tahu yang paling bikin merinding, coy. Beberapa nelayan pernah cerita, mereka lihat menara itu dari jauh, berkedip merah di malam gelap. Tapi pas didekati, sinyal GPS mereka mulai error. Arah kompas berubah dan alat komunikasi mendadak terganggu. Akhirnya mereka balik arah, dan menara itu pelan-pelan hilang dari pandangan. Aneh ya, coy. Di zaman yang serba terhubung kayak sekarang, masih ada jaringan yang asalnya nggak jelas. Kayak ada sistem komunikasi yang berjalan, tapi bukan buat publik. Bukan buat siapapun yang kita kenal. Kalau lu pikir ini cuma kebetulan, coba deh, lihat peta sinyal global. Beberapa titik sinyal kuat muncul di lokasi-lokasi yang nggak berpenghuni. Di tengah laut, di pulau kosong, bahkan di dataran tinggi yang nggak bisa dijangkau orang biasa. Tapi sinyalnya stabil dan terhubung. Lalu muncul pertanyaan besar, coy. Siapa yang butuh sinyal di tempat seperti itu? Apa cuma sistem otomatis yang dipakai buat pemantauan cuaca atau navigasi? Atau ada fungsi lain yang nggak disebutin secara terbuka? Kalau lu perhatikan, banyak hal di dunia teknologi yang sengaja dibuat abu-abu. Nggak semuanya tercatat di publik, nggak semuanya bisa diakses orang biasa. Kadang, sistem seperti itu dibangun bukan buat manusia umum, tapi buat sistem lain yang saling berkomunikasi sendiri, tanpa manusia. Dan kalau benar ada jaringan seperti itu, berarti bisa jadi menara-menara di pulau tak berpenghuni itu bukan sekadar alat sinyal biasa. Mungkin mereka bagian dari jaringan besar yang saling terhubung, tanpa kita tahu ujungnya di mana. Sampai sekarang, belum ada penjelasan resmi yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Setiap kali ada yang menelusuri, datanya berhenti di satu titik. Entah nggak bisa diakses, entah hilang begitu aja. Yang pasti, coy, di dunia digital seperti sekarang, nggak semua sinyal berasal dari tempat yang kita kenal. Ada sinyal-sinyal yang nggak punya asal jelas, tapi tetap berjalan. Diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan. Dan siapa tahu, menara di pulau kosong itu cuman salah satunya. Zem, kalau dipikir-pikir lagi, coy, pulau kosong itu bukan hal yang aneh di dunia ini. Tapi, yang bikin aneh adalah kenapa ada infrastruktur di sana. Bukan sekadar pondasi, bukan bangunan tua, tapi perangkat aktif yang berfungsi. Beberapa ahli telekomunikasi sempat bilang, kemungkinan besar menara-menara seperti itu dibuat buat relay sinyal antar wilayah laut. Katanya sih, buat jaga kestabilan komunikasi internasional. Tapi anehnya, coy, lokasi-lokasinya nggak semua ada di jalur komunikasi utama. Bahkan ada yang jauh banget dari rute kapal niaga. Ada juga yang berpendapat lain, menara-menara itu mungkin dipakai buat uji jangkauan sinyal. Katanya kalau mau tahu seberapa jauh gelombang bisa bertahan tanpa gangguan, harus dites di area sepi, tanpa sinyal lain yang tumpang tindih. Masuk akal. Tapi kalau cuma buat uji coba, kenapa dibiarkan berdiri bertahun-tahun? Beberapa laporan warga sekitar pulau juga menarik, coy. Ada yang bilang,
Kadang mereka lihat kapal kecil datang malam-malam, berhenti sebentar di dekat menara, lalu pergi lagi. Tanpa lampu, tanpa suara mesin besar, kayak cuma mampir buat periksa sesuatu, lalu menghilang lagi. Gue jadi mikir, apa mungkin menara itu dijaga jarak supaya nggak ada yang ganggu, atau memang sengaja disembunyikan biar nggak banyak yang tahu? Kalau ditarik ke belakang, sejarah komunikasi global emang penuh misteri. Banyak proyek yang nggak pernah diumumkan secara resmi, tapi hasilnya bisa dipakai masyarakat umum tanpa mereka sadar asalnya dari mana. Contohnya jaringan kabel bawah laut, coy. Banyak banget yang lewat di tempat-tempat terpencil, tapi nggak semua terdaftar di peta publik. Bisa jadi menara-menara di Pulau Kosong itu bagian kecil dari sistem besar itu. Sebuah jaringan yang tugasnya bukan sekadar memancarkan sinyal, tapi juga menyimpan, merekam, dan mungkin memantau sesuatu. Dan kalau benar begitu, berarti selama ini ada sistem komunikasi yang berjalan paralel di luar jangkauan umum. Bukan rahasia besar sih, tapi juga bukan sesuatu yang gampang dibuktikan. Gue pribadi nggak langsung percaya hal aneh-aneh, coy. Tapi kalau kita kumpulin semua potongan fakta ini, polanya kelihatan. Pulau kosong, menara aktif, sinyal stabil, tapi nggak ada catatan siapa pemiliknya. Dan hal kayak gitu nggak cuma 1 atau 2 kasus. Beberapa titik di Samudra Pasifik, di Lautan Hindia, bahkan di sekitar kutub, juga punya pola yang sama. Ada sinyal, tapi nggak ada asalnya. Yang menarik lagi, setiap kali lokasi-lokasi itu mulai viral di internet, entah kenapa, data-datanya pelan-pelan menghilang, koordinat peta dihapus, foto-foto satelit diganti, dan akhirnya cuma tinggal cerita dari orang yang pernah lihat langsung. Lucunya coy, kadang yang kayak gini justru bikin orang makin penasaran. Bukan karena mau cari sensasi, tapi karena manusia selalu pengen tahu hal apa yang sengaja nggak ditunjukkan. Jadi mungkin aja, menara di pulau tak berpenghuni itu bukan misteri yang menakutkan, tapi petunjuk kecil dari sistem besar yang belum kita pahami. Dan setiap sinyal yang lewat dari situ, bisa aja bukan cuma data biasa. Mungkin ada informasi lain yang nggak semua orang boleh tahu. Beberapa waktu setelah penemuan itu, pihak berwenang sempat datang. Mereka bilang, menara itu cuma bagian dari jaringan radio lama yang sudah tidak aktif. Tapi anehnya, saat dicek oleh teknisi, alat-alat di dalamnya masih berfungsi, bahkan sebagian masih menyala otomatis, seolah ada yang baru saja meninggalkannya. Yang lebih aneh lagi, kabel dari menara itu tidak terhubung kemanapun, tidak ke jaringan darat, tidak juga ke sistem laut, tapi di alat pemantau sinyal, masih terdeteksi frekuensi lemah yang muncul secara berkala setiap tengah malam. Frekuensi itu bukan dari jalur umum, bukan pula dari satelit komersial. Bentuk gelombangnya juga aneh, seperti dikirim dari perangkat analog lama. Tapi siapa yang mengirimnya dan untuk apa? Tidak ada yang tahu, coy. Sampai akhirnya muncul laporan dari beberapa pelaut. Mereka mengaku, setiap kali lewat sekitar pulau itu, radio kapal mereka tiba-tiba menangkap siaran samar. Bunyinya seperti kode berulang, dan berhenti begitu kapal menjauh. Siaran itu belum pernah bisa diterjemahkan. Tapi ada satu hal yang bikin semua makin bingung. Setiap kali sinyal itu muncul, jarum kompas mereka ikut berputar cepat, lalu diam. Beberapa peneliti mencoba menelusuri pola sinyalnya dan menemukan sesuatu yang menarik. Frekuensinya berubah-ubah, tapi punya jarak waktu yang konsisten, seolah ada pesan tersembunyi di dalamnya. Namun setelah data itu disebar ke forum publik, akun-akun yang mengunggahnya hilang satu persatu. Bahkan thread diskusinya dihapus tanpa penjelasan. Sampai hari ini, menara itu masih berdiri. Masih sama, tidak ada tanda-tanda perawatan. Tapi jika dilihat dari udara, di sekitar menara itu terlihat pola tanah yang membentuk lingkaran besar, seperti bekas fondasi bangunan lain yang sudah terkubur di bawahnya. Beberapa ahli geodesi sempat memetakan bentuk itu. Hasilnya menunjukkan bahwa menara itu tepat berada di tengah lingkaran, seperti titik pusat koordinat. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding, pola lingkarannya mirip struktur geometri kuno. Entah kebetulan atau tidak, bentuknya sama seperti pola yang ditemukan di beberapa situs purbakala di berbagai belahan dunia. Itu sebabnya, sebagian orang percaya menara itu bukan sekadar alat komunikasi, tapi mungkin sisa dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dulu pernah aktif, lalu dilupakan begitu saja, coy. Dan jika benar begitu, pertanyaannya sekarang, siapa yang masih mengirim sinyal dari sana? Dan kenapa sampai sekarang belum ada satupun data resminya dipublikasikan ke publik?